Salam jumpa pendengar BPM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junior secara live. Kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan kasih dan keadilan. Kenapa ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan? Karena menurut saya pada hari-hari belakangan ini, khususnya pada hari Jumat kemarin, kita melihat bahwa ada sebuah peristiwa yang mengusik hati nurani kita. Ada sebuah peristiwa yang membuat kita mengelus dada barangkali. Karena ada sebuah peristiwa penyerangan satu keluarga di daerah Poso. Dan kemudian orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang cenderung pengecut itu kemudian membakar dan kemudian membunuh semua orang yang ada di situ dengan sadis dan biadab. Menurut saya ini sebuah hal yang melawan kemanusiaan, melawan hak asasi manusia, melawan kebebasan orang untuk hidup di negara ini. Menjadi sebuah pertanyaan penting bagi kita, apakah kita terus membiarkan hal ini terjadi? Dan mengapa rakyat kecil yang tidak berdosa kemudian menjadi sasaran? Mereka yang tidak berdaya, mereka yang menjadi petani biasa, mereka yang rakyat biasa, kemudian menjadi sasaran. Sebagai orang Kristen kita mengatakan bahwa ini adalah bentuk kasih kita, mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang melakukan hal yang jahat bagi kita. Tetapi apakah itu kemudian kita membiarkannya? Karena di dalam Alkitab diajarkan untuk kasih dan keadilan itu harus berjalan seiring. Kasih dan keadilan harus berjalan bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan orang melakukan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kebiadaban yang terus dipertontonkan secara nyata di negara ini. Nah, sebagai orang Kristen kita harus bersuara, kita harus bertindak. Karena kita tidak bisa membiarkan segala hal terjadi di dalam masyarakat kita yang kemudian merugikan banyak orang, bahkan mencoreng wajah dari negara ini. Ini menjadi perenungan penting bagi kita menjelang masa-masa Natal yang beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Natal. Bagaimana sikap orang-orang yang pengecut menurut saya? Orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat kecil yang tidak bisa membalas. Rakyat kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah mereka dibakar. Saudara dikasihi Tuhan, kasih adalah bentuk tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya untuk mengasihi siapapun. Tetapi ada bidang lain, ada bagian lain yang harus kita perhatikan juga. Ada keadilan di sana. Sama seperti kepak sayap burung. Kasih hanya di satu sisi saja, di bagian kiri. Tetapi keadilan kita perlu perhatikan juga. Kita perlu suarakan juga. Kita perlu nyatakan juga. Sehingga hak-hak hidup dari setiap warga, hak-hak hidup dari setiap orang itu dijamin. Sehingga kita bisa hidup dengan aman dan tentram dan damai di negara kita yang tercinta ini. Bentuk toleransi harus dikedepankan, bentuk dialog harus dikedepankan, sehingga kita tidak bisa main hakim sendiri, kemudian mengorbankan orang lain, mengorbankan hak hidup orang lain. Saya sendiri melihat dan menyaksikan video itu sangat miris sekali. 4 peti jenazah dijejer di dalam satu pemakaman yang diadakan kemarin. Dan hal ini membuat kita turut prihatin dan bahkan mengutuk tindakan yang tidak berperi kemanusiaan itu. Padahal di dalam Pancasila kita ada sila-sila yang menyatakan dan menyampaikan mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan manusia yang beradab. Tetapi dalam masyarakat kita banyak kali dipertontonkan dengan hal-hal yang tidak beradab, yang tidak adil. Ya, oleh sebab itu, saya ingin membaca di dalam satu bagian dalam Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Berbunyi demikian, perhatikan baik-baik. Amsal pasal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Barangkali kita bisa lolos di tengah-tengah dunia ini, tapi kita tidak akan pernah lolos di hadapan Tuhan. Pengadilan
di hadapan Tuhan tidak akan bisa meloloskan siapapun di tengah-tengah dunia ini, apapun perbuatan kita, apapun tindakan kita. Di dunia ini, sekali waktu kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi janganlah melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Janganlah merugikan orang lain. Janganlah membuat orang lain sedih. Merampas hak hidup mereka, merampas kebebasan mereka, merampas hak beribadah mereka. Karena kita dijamin oleh undang-undang di negeri ini. Pasal 29 itu menjamin orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama itu menunjukkan, menyatakan imannya dengan baik. Dan ini kita perlu memperhatikan. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 34. Berbunyi demikian, perhatikan baik-baik. Ini kalimat dan ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan sebagai anak bangsa dalam masyarakat ini. Amsal pasal 14 ayat 34, demikian bunyi firman Tuhan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kalau kita membiarkan tindakan yang sewenang-wenang itu, merampas hak hidup orang lain dengan menganggap itu biasa, sebenarnya kita sedang membuat derajat dari bangsa ini perlu untuk kita doakan. Kenapa? Karena dosa itu adalah noda bangsa. Kalau kita tidak menyelesaikan itu dengan baik, maka ada noda-noda di dalam bangsa, dalam satu bangsa, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Amsal pasal 14 ayat 34 ini. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kita perlu memberikan doa kepada keluarga yang ditinggalkan itu, supaya mereka dikuatkan menghadapi tragedi, menghadapi kedukaan, menghadapi pergumulan ini. Tapi ingat, ada sebuah kata yang saya sudah ambil tadi dalam ayat ketiga dari Amsal pasal 15. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Hendaklah kita menjadi orang yang baik, bukan orang yang jahat. Hendaklah kita menjadi orang yang memberi dampak kebaikan bagi masyarakat kita, bagi kemaslahatan masyarakat ini, supaya kita hidup dalam damai sejahtera, hidup di dalam segala kebaikan Tuhan. Sebab kalau tidak, dosa adalah sebuah noda bagi bangsa. Saya kira kita juga perlu berdoa untuk aparat keamanan, TNI, Polri, untuk dapat menyelesaikan ini dengan baik, sehingga betul-betul kita dapat dijamin rasa aman kita sebagai anak bangsa, sebagai warga masyarakat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kita ini. Kita berdoalah untuk bangsa ini supaya Tuhan memberi kasih karunia dan bahkan damai sejahtera bagi bangsa kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan, dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junior menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.